Oke, jadi sesuai dengan judulnya, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana langkah-langkah membuat gambar Facebook seperti ini di Mastercam X5. Langsung kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama, kita bisa membuat persegi bagian luar ini dengan ukuran 110 yang tertulis di sini. Kita masukkan menggunakan ini, create rectangle. Kita masukkan di titik tengahnya. Lalu kita masukkan ukurannya di sebelah sini. Kita ketik 110. Lalu kita klik tab untuk memindahkannya ke sisi yang lain. Kita ketik lagi 110, lalu kita klik enter, lalu perseginya akan terbentuk. Kemudian kita klik centang di sini. Nggak klik. Oke. Kita lihat lagi gambarnya. Langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat garis bantu dari kiri ke kanan dengan ukuran 47,5, 16,5, 14,7, 0,7 dan 16,5 untuk jarak setiap garisnya. Cara yang mudah adalah kita menggunakan fitur Export Offset ini. Kita klik. Lalu kita klik garis yang akan kita copy. Kita akan pakai garis ini, kita klik ke sebelah atasnya. Lalu kita masukkan ukurannya di sini. Di sini ukuran pertama tadi adalah ukuran pertamanya adalah 47,5. Kita masukkan di sini 47,5. Kita klik enter, lalu kita klik plus yang ini untuk menahan garisnya di situ. Lanjut, ukuran selanjutnya jaraknya adalah 16,5 dari garis sebelumnya maksud saya. Kita klik lagi ke atas, kita ketik 16,5, klik enter, lalu kita klik plus. Oke. Lanjut lagi, selanjutnya ada garis 14,7, kita ulangi langkah seperti tadi. Klik ke atas 14,7, kita enter lalu kita klik plus. Selanjutnya ada garis kecil di sini dengan jarak kecil dari garis sebelumnya, ada garis 0,7. Oke. Kita klik ke ataskan 0,7 enter lalu kita klik plus. Lanjut lagi, di sini ada jarak 16,5. Kita naikkan ke atas dari garis yang bawah. Ya, ke atas. Kita ketik ukurannya 16,5 tadi ya, kalau nggak salah. Kita lihat lagi. Ya, 16,5. Lalu kita enter, kita klik checklist. Oke. Untuk garis-garis yang berwarna merah seperti ini, kalau misalnya kalian bingung lihatnya, kita bisa menyamakan warnanya dengan klik kanan pada mouse kita, lalu kita klik yang ini, clear colors. Kita klik. Oke, jadi warnanya kembali ke hijau semua. Untuk memperbesar ukurannya dengan jarak yang pas, kita bisa klik kanan lalu klik fit. Oke, seperti itu. Lanjut, langkah yang bisa kita lakukan adalah membuat garis bantu lagi dari samping sini ke kiri. Jadi nanti garisnya dari atas ke bawah seperti ini. Jarak yang pertama adalah 19,5 dari garis paling kanan. Kita klik lagi export offsetnya. Kita klik garis kanan, geser ke kiri, kita ketikkan 19,5 lalu kita enter. Lalu kita klik plus untuk menahan garisnya. Kita lihat lagi di sini ada garis kecil dengan jarak 12,3 hanya sebagai pembatas dari garis lurus ini menuju garis lengkung. Ya, jadi kita nggak perlu panjang-panjang dari atas ke bawah. Akan saya contohkan. Kita klik dari sini ke sini sejauh 12,3. Kita masukkan di sini 12,3, lalu kita klik enter. Kita checklist dulu. Kita clear colors. Lalu kita bisa buang garis-garis yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Jadi itu nggak akan mengganggu pandangan kita. Jadi kita nggak bingung lihat garisnya. Contohnya di sini. Di akhir gambarnya bagian kanan ini karena kan kosong, nggak akan ada garis-garis lain. Maka kita bisa menghapus terlebih dahulu garis-garis di sini daripada kita bingung lihatnya. Kita bisa membuangnya dengan fitur ini, trim or break or extend. Kita akan pakai fitur trimnya. Lalu kita akan trim menggunakan bagian ini, divide. Kita klik garis-garis yang nggak kita perlukan, otomatis garisnya akan hilang. Kita hilangkan garis ini dan juga garis ini. Kenapa? Karena di garis bagian sini kita nggak terlalu membutuhkan garis-garisnya. Karena ini hanya sebagai garis pembatas untuk ukuran yang atas. Oke, kita hilangkan dulu garis ini. Kita klik centang kalau sudah selesai. Kita fitkan lagi. Setelah itu kita bisa membuat garis bantu lagi untuk menemukan garis samping ini dengan garis atas.
sebagai titik tengah pembuatan lingkaran di sini. Oke. Kita lihat dari garis ini jaraknya adalah 18,7 ya. Kita klik dulu dari sini. Kita klik export offsetnya, geser ke samping 18,7, lalu kita enter. Kita checklist dulu. Kita buka lagi gambarnya. Lihat di sini ada titik tengah atau titik pusat untuk membuat lingkaran dengan ukuran radius 15. Pertemuan antara garis 18,7 ini dengan 0,7 kita cari. Ya, di sini. Kita klik ini. Create circle center point, kita klik lalu kita isikan di sebelah sini untuk radiusnya dengan ukuran 15 radius, lalu kita enter, otomatis lingkarannya akan keluar, lalu kita letakkan di titik ini. Oke, lalu kita centang. Setelah itu kita bisa menghapus garis yang ini karena kita nggak akan perlukan garis itu lagi. Kita klik lalu kita klik delete di keyboard kita. Oke, kita klik. Lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita bisa membuat garis bantu lagi dari sebelah sini ke kiri dengan jauh 34,7. Lalu setelah itu ada garis lagi 9,8. Oke, 34,7 dan 9,8. Siap. Kita geser dari kanan ke kiri 34,7. Kita klik enter lalu kita klik plus. Kita geser lagi garis ini ke kiri sejauh 9,8. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat garis-garis di sini nantinya kita nggak akan gunakan karena bagian sini akan kosong. Lalu jadi kita bisa menghapusnya menggunakan fitur yang tadi. Ini fitur trim. Kita hilangkan saja garis-garis sebelah sini karena nggak akan kepake, justru nanti kalau kebanyakan garis kita akan bingung lihatnya. Kita centang dulu, kita clear color supaya jelas garisnya. Oke, bisa kita lihat garis-garisnya di sini. Yang nantinya kita akan perlukan dan yang nantinya kita nggak akan perlukan. Nah, di sini kita bisa hapus dulu garis yang di sini. Karena nantinya bagian ini akan kosong, nggak ada garisnya. Kita bisa hapus dulu bagian sini. Kenapa saya hapus? Supaya garis ini ketika saya offsetkan nanti ke kanan, dia nggak akan sepanjang dari bawah ke atas. Dia hanya akan sepanjang ini saja. Karena memang sepanjang itu saja yang kita perlukan untuk membuat bagian bawahnya. Nih. Oke. Kita offsetkan garis bawah ini ke kanan sejauh 19,8. Oke, kita klik, kita offsetkan ke kanan sejauh 19,8. Kita enter. Checklist, kita clear colors lagi. Setelah itu kita bisa pindah ke bagian atas. Bagian atas ini kita akan garap terlebih dahulu. Kita hapus garis-garis yang nggak kepake terlebih dahulu supaya kita nggak bingung. Nah, kita bisa lihat di atas sini nantinya garis-garisnya akan kosong, akan hilang. Maka kita bisa hapus terlebih dahulu garis-garis di bagian atas. Oke. 1, 2, 3, 4 kita hilangkan terlebih dahulu semuanya. Kita checklist. Setelah itu kita akan fokus ke lengkungannya terlebih dahulu. Kita lihat lagi. Di sini dituliskan, pakai kita perbesar dulu. Di sini bisa dilihat ada garis bantu lagi untuk bagian akhir garis lurus sebelum kita masuk ke lengkungan. Dari jarak ini kita naik sejauh 12,3. Kita offsetkan dulu. Kita hapus garis ini dulu. Garis-garis di sini kita hapus supaya nggak bingung. Oke. Lalu kita offsetkan garis yang ini tadi sejauh 12,3 ke atas untuk sebagai batas garis lurus menuju garis lengkung. Kita checklist dulu. Lalu kita bisa menghapus garis-garis di sini karena nantinya nggak akan kepake juga. Kita lihat lagi di sini. Sepanjang 12,3 ini ke atas. Nanti kita akan hapus garisnya. Oke, 12,3 ke atasnya kita akan hapus dulu, termasuk garis tengah ini supaya kita nggak bingung. Oke, kalau yang ini jangan dihapus karena ini nanti sebagai bentuk huruf F-nya. Jadi kita nggak akan hapus yang ini. Kita fokus ke sini dulu. Kita hilangkan garis ini dan juga garis ini. Oke. Nah, di sini
kita akan membuat lengkungannya dengan menggunakan fillet dari batas akhir tadi menuju ke lingkaran. Kita akan menggunakan fillet R20,3. Kita coba menggunakan fitur ini, fillet entities. Kita klik, kita masukkan dulu di sini radiusnya 20,3 atau 5 tadi ya. 20,3 kita masukkan dulu. 20,3, klik enter, lalu kita hubungkan. Oke, kita cek ini dulu. Maaf saya lupa. Kita kalau mau pakai yang ini, itu nanti garis yang lain akan hilang, akan terpotong, garis yang tidak perlu. Untuk mempertahankan garis-garis lain, kita menggunakan yang ini, no trim. Oke, kita lanjut lagi. Kita hubungkan garis ini ke lengkungan lingkarannya. Kita klik dari garis bawah ke lingkaran. Nah, akan muncul dua garis seperti ini. Kita klik garis yang kita perlukan saja, yaitu garis yang ini. Kita klik, otomatis garis yang lain akan hilang dan meninggalkan bekas garis ini saja. Kita klik centang dulu. Oke. Lalu kita lanjut ke bagian atas. Di bagian akhir ini, oh ya, pembatasnya hilang, saya lupa, maaf. Kita buat lagi pembatasnya 12,3 ya. Kita geser dari garis ini sejauh 12,3. Kita klik ya. Kita ketik 12,3, enter. Kita plus. Nah, di sini kita bisa menghilangkan garis yang ini. Karena kita nggak perlu garis ini, kita hilangkan dulu. Kita centang, kita fillet, kita hubungkan dengan radius 41. Kita masukkan di sini 41, enter. Kita hubungkan garis ini ke sini. Nah, seperti tadi kita klik garis yang kita perlukan, otomatis akan meninggalkan garis itu. Oke. Setelah itu, karena kita udah nggak butuh garis ini lagi, kita bisa hapus garisnya. Kita delete. Oke. Sudah mulai terbentuk. Kita lanjut ke bentuk yang lain. Kita bisa hilangkan bagian mana ya? Ini. Kita lanjutkan dulu garis yang ini, bawahnya 19,8 dari bagian kiri ke kanan. Nah, yang ini. Jadi kita kan hanya perlu garis ini nih. Dua ini kita nggak butuh. Kita bisa hilangin juga garisnya. Set. Oke, kita centang. Garis yang ini kita lanjutkan ke atas sebagai pembatas huruf F-nya nanti. Kita buat garis lurus ke atas, kita centang dulu. Setelah itu kita bisa ngetrim garis-garis yang aku pakai kayak tadi. Kayak kita mulai dulu dari sini, lalu ke sini, lingkarannya kita hilangkan, menyisakan hanya lengkungannya saja. Oke, kita trim lagi ini. Lalu kita lihat bentuknya. Kita nggak butuh ini, kita nggak butuh ini. Lalu kita juga nggak butuh ini, kita nggak butuh ini. Ini juga nggak butuh. Dan juga garis-garis ini. Oke, sudah terbentuk huruf F-nya di sini. Lalu kita akan membuat lengkungan di bagian sini, radius 5. Sama saja kita menggunakan fillet. Kita ketikkan R5 di sini, kita enter, lalu kita masukkan di sini. Nah, karena di sini nantinya garis siku ini akan hilang, supaya kita nggak dua kali kerja, kita bisa menggunakan fitur ini, trim. Kita hubungkan garisnya, lalu otomatis garis siku tadi akan langsung hilang. Oke, lalu kita akan membuat garis miring di sini. Kita lihat dulu. Garis miringnya itu ada patokan 84 derajat dari garis lurus ini ke samping, miring ke bawah 84 derajat. Gimana caranya? Kita bisa coba kayak gini. Kita bikin line dulu. Kita lihat kalau kita tarik garis ke kiri itu sudutnya berapa. Kita lihat di sini ya, di fitur ini. Sudutnya kan 180 derajat. Lalu kita akan memiringkannya ke bawah. Nah, kita perhatikan bagian sudut itu. Kalau kita geser ke bawah, bagian sudutnya kan angkanya akan bertambah. Maka bagaimana cara menghitungnya? Kita tinggal menghitung 180 ditambah 84. Kita ketik di sini 180 ditambah 84, kita enter. Lalu akan terbentuk garisnya otomatis di situ. Kita sesuaikan panjangnya, kita centang, lalu kita trim garis-garis yang nggak perlu, yaitu garis ini, dan garis ini.
Jadi logonya sudah jadi. Oh ya, ada yang ketinggalan. Bagian samping. Bagian sampingnya kita fillet dengan ukuran R8. Di setiap sudutnya kita klik fillet R8, enter. Kita bisa pakai yang trim juga. Kita klik di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke. Selesai, lalu kita lanjut ke bagian extrude. Untuk bagian extrude kita akan menggunakan pandangan isometrik supaya gampang. Untuk extrude huruf F-nya dulu, kita perlu menghilangkan garis ini dulu. Ya. Supaya gampang kita extrude bagian F-nya saja. Kita klik centang, lalu kita masuk ke solids. Kita klik extrude. Kita klik satu garisnya. Kalau sudah langsung mengelilingi seperti ini, maka berarti tidak ada kesalahan di situ. Kita klik centang, kita arahkan garisnya ke atas. Kita akan extrude setebal 10. Lalu kita klik, maka terbentuk seperti ini. Lalu kita buat garis lagi untuk menghubungkan garis ini sampai ke samping sini. Kita klik centang. Setelah itu kita akan masuk ke solids lagi. Kita akan menggunakan fitur extrude. Kita klik lagi samping luarnya. Berarti benar karena kita langsung mengelilingi seperti ini garisnya. Kita klik centang lagi. Lalu yang ini kita akan ekstrudekan ke atas dengan tebal 5 saja. Kita klik centang. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke bagian solids di browsernya. Kita bisa klik plus di sini. Oke. Kita klik salah satu bagian extrude. Nah, yang berwarna merah kan di sini. Berarti extrude ini di browser akan berhubungan dengan bagian ini di gambar. Kita bisa klik ini. Kita klik kanan. Kita set fitur colornya. Lalu kita ganti putih. Centang. Setelah itu bagian sampingnya kita set feature color. Kita ganti warna biru tua. Ya, kita klik centang. Maka otomatis warna di sini sudah berganti semua. Kalau kita masuk ke fitur shaded, kalau kita klik, maka logo Facebooknya akan jadi seperti ini. Oke. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat mencoba.